Baik. Kira udah kan semua. Baik, bismillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ya, saya akan membahas sebagaimana saya sampaikan di dalam judul tentang kunci-kunci sukses di dalam hidup ya. Jadi berbicara tentang kehidupan, maka kita merasakan, kita orang-orang yang sudah berpengalaman, artinya kita hidup sudah lama, berkeluarga, punya anak ya, kita melihat kehidupan itu tidaklah stabil, tidaklah lempeng terus, ada duka, ada bahagia, ada sukses, ada gagal, ada rezeki longgar, ada rezeki sempit, ya. Jadi dan seringkali, dan ini wajar, yang ada di masyarakat yang kalau kita bilang sukses itu semuanya di atas, harta ya yang banyak di atas, posisi di atas, kedudukan di atas, semuanya, ilmunya juga tinggi di atas, mempunyai nilai yang lebih dibanding orang lain, itu gambaran sukses. Orang kalau dagang ya pedagang sukses di papan atas, bicara sekolah, sekolahnya nilainya bagus, titelnya tinggi, sukses. Status sosial yang punya pengaruh sosial yang bisa menyuruh orang segala macam ini. Apalagi kalau buat anak-anak kita yang waktu kita zaman masih muda lah, awal-awal kerja, pasti kuliah, awal-awal lulus, maka cita-cita itu seperti itu. Dan ini ya wajar, ya wajar sekali, karena orang mikir ya kalau di bawah kadang-kadang kita sulit, diremehkan, kadang malah ditindas ya, kadang dipandang sebelah mata, gak nyaman. Kita semuanya ingin serba di atas, nggak salah. Orang punya kekayaan banyak asal dipakai untuk kebaikan, nggak salah. Orang punya ilmu baik diamalkan dengan baik, ya nggak salah. Orang punya kedudukan tinggi asal tidak sombong, kemudian dia pakai untuk kebaikan, ya tidak masalah. Bahkan juga berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, al mu'minu qawi khaira wa ahabba ilallah min mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, qawi, kuat ini kuat dalam iman, juga kuat dalam harta, kuat dalam status sosial, ibadahnya juga kuat, ya. Lebih dicintai dari yang lemah, karena yang kuat bisa lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, perannya ya, dan lain-lain. Jadi mimpi untuk kuat semuanya, untuk di atas semuanya, ya itu tidak masalah bercita-cita seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Allah tahu mana yang terbaik. Tidaklah selalu itu yang terbaik. Bukan. Jadi ini kenyataan bahwa mimpi itu kita lihat tidak terwujud. Semuanya. Ada orang, wah saya sudah bekerja lama, berdagang lama, berusaha, kok nggak kaya-kaya? Orang sudah belajar agama, ya ilmunya segitu-segitu aja. Beribadah rasanya ya terasa berat juga kalau suruh sholat malamnya 2 jam, dari dulu ya cuma setengah jam aja. Faktanya, bahkan kita mungkin kalau sudah setua seperti saya ini sudah umur pensiun sebenarnya rasanya menurun, bukan naik, turun sudah. Ya rasanya sudah semakin lemah. Dan kita hadapi masyarakat kondisi pandemik seperti ini,
wah susah. Sebagian orang untuk membiayai anak sekolah susah. Mungkin cari kerjaan juga sulit, ya. Ibadah istiqomah juga berat. Serasa itu kondisi makin hari bukan makin baik, tapi makin buruk pada sebagian orang merasa seperti ini. Nah, ini cita-cita realita. Bagaimana kita menyikapi yang benar sebenarnya? Supaya kita itu nggak merasa gagal. Kita bisa menikmati kehidupan ini realistis dan terasa indah, terasa manis apapun kondisinya. Andai kata kita memahami prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, apapun kondisinya, apapun posisinya, profesinya, kita bisa untuk menjadi orang yang merasa sukses. Orang yang paling kuat dalam segala bukan yang terbaik. Nabi yang terbaik bukan Nabi Sulaiman, bukan. Tidak termasuk ulul azmi Nabi Sulaiman. Tidak seperti itu. Orang kadang dicoba dengan yang berat, kadang di atas kebaikan. Itu kebaikan, puncak kebaikan bukan hal-hal hebat di semuanya, tidak. Maka bagaimana kita tidak merasa sengsara, tidak merasa gagal, tidak merasa rugi, tetapi juga tidak merasa sombong, tidak merasa hebat karena kehebatan diri kita, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang sukses, apapun kondisinya, dan kita menjadi orang yang bahagia dengan melihat lebih dalam hakikat kehidupan ini. Ada beberapa hal, ada 8. Tapi saya kali ini akan membicarakannya masing-masing panjang, tidak pendek. Jadi hari ini, insya Allah hanya 1 poin aja. Yaitu kunci sukses yang pertama, yaitu tawakal. Ini masih kelanjutan bicara takdir, tetapi saya bicara secara lebih mendetil. Kita sering dengar tentang tawakal. Apa arti tawakal? Kenapa kita harus tawakal? Begini, kita tahu besok itu misteri, teka-teki, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita, tidak ada yang tahu. Semuanya punya rencana, punya cita-cita. Tetapi ini saya mau bahas ini. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat sekarang dibandingkan masyarakat pada zaman sahabat, ada perbedaan yang mendasar. Pada generasi terbaik dibandingkan generasi kita, yaitu kalau kita bicara masa depan, mayoritas kebanyakan adalah yang muncul bukan optimisme, namun pesimisme, gentar, takut, khawatir, jangan-jangan nanti kayak gini. Ini mayoritas yang terjadi di masyarakat. Kekhawatiran itu menguasai masyarakat. Salah satu indikasi kekhawatiran, saya kasih contoh. Apa? Asuransi. Asuransi itu indikasi. Orang khawatir masa depan, masalah kesehatan, asuransi kesehatan. Orang takut dengan pendidikan anak-anaknya, biayanya, dan lain-lain, asuransi pendidikan. Orang takut, bagaimana masa tuanya saya? Asuransi masa tua. Rumah diasuransikan, kendaraan diasuransikan, usaha diasuransikan, semuanya diasuransikan. Kenapa? Ini gambaran tentang kekhawatiran, ketakutan masa depan, dihantui oleh masa depan.
menganggap masa depan itu mengkhawatirkan. Khawatir kalau terjadi sesuatu yang berat. Ini kan menggambarkan tidak menggantungkan kepada Allah. Menggantungkan tentang masa depan itu pesimis. Semua orang, sekalipun maaf lah, misalkan dia jadi orang kaya, pendudukannya tinggi, dia tenang enggak? Nanti kalau saya sudah enggak duduk di posisi ini gimana? Pensiun gimana? Kalau saya pensiun, kalau saya PHK gimana? Kalau saya jatuh sakit bagaimana? Enggak nyaman tetap, enggak tenang. Sedikit orang yang tenang, yang bicara besok nggak usah ditakuti, hadapi saja, nggak usah khawatir, tenang, Allah pasti menolong kita. Sedikit, lebih banyak orang yang merasa takut. Masa tua seperti apa, banyak orang takut. Seolah-olah kalau udah tua, itu Allah sudah menghentikan jatah rezekinya. Ini, ya, bahkan ketakutan seringkali melebar. Sudah tua, tetap aja sehat, tetap aja rezekinya banyak, lalu yang dipikir tetap bisa tetap. Apa? Di mana dengan anak saya? Di mana dengan masa depan cucu saya? Anaknya apa? Takut ke cucunya. Terus, seolah-olah hidup ini di mana tawakalnya kepada Allah? Seolah-olah hidup itu masa depan itu suram, masa depan itu menakutkan. Dan ini kalau tidak dibenerin, kalau tidak diobatin, maka kita lihat, coba lihat orang tua yang terkena demensia, terkena stres, sebagian orang kena penyakit gila, sakit jiwa walaupun nggak sampai jiwa, itu banyak, mayoritas orang penduduk perkotaan segala macam itu terkena penyakit kejiwaan menurut psikolog. Salah satunya apa? Takut, khawatir dengan masa depan, terlalu takut dengan masa depan. Lupa masa depan itu di tangan Allah 100%. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat 3, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard." Bahwa apakah ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan rahmat, yang bisa memberikan rizki, yang bisa memberikan kemudahan, yang bisa memberikan kesehatan, yang bisa memberikan masa depan kita dan anak-anak kita? Apakah ada kekuatan selain Allah? Nggak ada. Allah yang membagi masa depan, Allah yang mengatur masa depan. Dan ingat, hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis penting sekali. Apa? Ana inda dzanni abdi. Aku sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku. Kalau kita yakin masa depan kita cerah, anak-anak kita juga akan jadi anak-anak yang soleh, berdoa yakin akan luasnya rahmat Allah, insya Allah itu yang akan terjadi. Kita yakin masa depan, masa tua kita juga akan bahagia, sehat, insya Allah itu yang akan terjadi. Karena sesuai dengan persangkaan hamba kita, kita yakin dengan luasnya rahmat Allah. Karena prasangka buruk terhadap Allah itu dosa. Kita yakin itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kita penuh dengan pesimisme, takut, semuanya, itu yang akan terjadi.
Masa depan ini yang terjadi di masyarakat. Masa tua takut. Saya akan menyampaikan, ini kita sudah pernah dengar. Saya mau bahas agak, saya ulangi, mungkin saya pernah menyampaikan, saya ulangi secara lebih mendetil. Yang masalah ini Rasulullah memberikan kepada kita contoh, gambaran yang membuat kita kalau mau memikirkan, mengamalkan hadis ini, Masya Allah, bahagia kita. Hadis kita ini, saya yakin teman-teman semuanya sudah sering dengar. Tapi saya akan ingatkan lagi, renungkan hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Mubarak, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki. Rizki itu semuanya, kesehatan, rahmat, kemudahan, itu rizki. Teman-teman yang soleh juga rizki. Sebagaimana apa? Sebagaimana burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Coba kita renungi ini. Ya. Hadis ini. Kalau kita renungi dan kita amalkan, kita insya Allah akan menjadi orang yang bahagia. Ya, karena apa? Kita betul-betul tawakal, serahkan urusan kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Saya akan hadapi hari esok, namun hasilnya saya serahkan kepada Allah. Dengan tawakal yang sejati, Allah pasti akan memberikan rezeki, akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana burung. Coba kita amati burung. Karena Rasulullah memberikan contoh burung bukan sembarangan untuk kita lihat. Burung. Dulu kita di TSE itu, Masya Allah, burung suaranya. Pagi rame. Ya, dulu ada videonya itu sama Mas Nugraha apa Mbak Lis itu. Sore sama pagi. Burung itu rame sekali. Itu, burung itu kenapa dipilih? Burung itu pasti cerah, ceria, optimis di pagi hari. Dan juga ceria ketika kembali di sore hari. Kemudian burung, binatang yang tidak punya simpenan. Nggak ada. Semut punya gudang. Nggak ada tempat nyimpennya. Nggak. Hari itu dapat, hari itu makan. Burung itu cerah pagi hari. Nggak ada burung pagi-pagi gentar. Takut. Nggak berani pergi untuk terbang nyari makan. Enggak. Cerah. Nggak stres. Optimis. Nggak punya apa-apa pada hari itu. Dia tetap berkicau ceria. Kemudian burung, padahal apakah kehidupan burung kita terbang semuanya selamat? Enggak. Ada burung yang dimakan binatang lain, ada burung yang ditembak, ada burung yang ketabrak. Ada. Enggak semuanya burung itu sukses cari makan, enggak. Ada yang mati. Tetapi apakah membuat mereka kemudian sorenya balik dalam kondisi stres, takut? Enggak, ceria. Seperti itu. Hadapi, jalani, ceria. Siang nggak ada suara mereka bekerja, malam. Ketika malam itu burung kembali, kemudian malamnya nggak bisa tidur, stres, mikirin besok. Enggak. Burung tidur pulang malam. Besok itu sudah ada jatah rezekinya untuk besok. Malam hari itu untuk istirahat, sholat malam, ibadah. Sebagian orang malam itu mikirin besok. Gimana besok? Gimana lusa? Gimana minggu depan? Gimana bulan depan? Gimana tahun depan? Gimana ini? Gimana itu? Nggak bisa tidur. Stres.
malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa makan, kalau kerja nggak konsentrasi, bubar semua. Ini apa? Hilangnya tawakal. Ini kita harus yakin karunia itu dari Allah. Dan ini dijamin, barang siapa yang seperti burung, barang siapa yang seperti burung, hatinya seperti burung, bahagia, nggak punya apa-apa, pokoknya saya jalan, maka dijamin rezekinya. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertawakal seperti burung, Allah akan menjamin rezekinya pasti. Menjamin urusannya pasti. Kadang ada ujian, ya, tapi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ini tawakal. Karena gini, ukurannya apa sih? Lalu orang ngomong, saya tawakal. Saya tawakal. Benar? Iya, saya sudah tawakal. Maka cek. Indikatornya apa orang itu tawakal? Disebutkan di dalam hadis, indikatornya orang itu tawakal apa? Kalau dia hanya menempuh jalan-jalan yang halal, akan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang tidak sesuai syariat. Pokoknya dia hanya menempuh jalan yang sesuai syariat, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berserah-serahkan semuanya kepada Allah. Itu adalah bukti dia tawakal. Kalau masih nggak berhasil, kemudian mencari, wah karena gawat, karena khawatir pakai logikanya, maka kemudian menabrak aturan, kemudian menggunakan cara-cara yang haram, maka berarti dia belum tawakal. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sahabat Abdullah bin Abbas ketika dia masih anak-anak. Wahai anakku, ya gulam, apa nasihatnya yang terkait dengan hal ini? Begini, andai kata, ya, semua manusia bersatu padu, bersekongkol untuk menguntungkan kamu, untuk memberi manfaat kepada kamu, untuk memberi rezeki kepada kamu, untuk menolongmu, maka kamu tidak akan mendapat apapun kecuali yang telah Allah takdirkan, yang Allah kehendaki. Sebaliknya, semua manusia mau mencelakakan kamu, bersengkokol, mau menghancurkan kamu, mereka tidak akan bisa melakukan apa, tidak ada efek apapun sedikit pun kecuali sesuai dengan yang Allah kehendaki, kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kalau takdirnya memang tidak ada kecelakaannya, celaka. Orang suka, orang benci itu nggak akan berubah. Kita berusaha apapun tidak akan berubah. Allah akan menghargai usaha kita, tidak akan terlepas dari seperti itu. Tetapi bahwa apa yang tercapai suatu hasil lebih banyak ditentukan oleh sesuai dengan kehendak Allah. Seperti itu, semua sudah diatur, rezeki segala macam diatur waktunya, diatur jumlahnya, diatur kadarnya, kapan orang sukses, kapan orang gagal, kapan orang sakit, kapan orang sehat. Semua sudah diatur. Yang kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah. Kita mau nangis-nangis, kalau jatahnya mati ya mati. Nggak akan merubah orang itu. Kalau bersedih, gimana kalau aku mati, gimana? Mati tetap aja nggak akan berubah apa-apa. Tidak akan merubah apa-apa. Maka orang yang bertawakal, saya jalankan sesuai perintah Allah. Lakukan cara yang halal, cukupkan dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Kalau memang ini jalannya seperti ini, ya seperti ini. Kalau bukan, berarti bukan, memang bukan rezeki saya, bukan jatah saya.
Kalau memang jatahnya gagal, gagal. Dan ini pasti yang terbaik. Yang ada hikmah di baliknya. Sakit mungkin ya, sakit itu yang terbaik menurut Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Dan banyak contoh. Masing-masing dari kita punya contoh dalam kehidupan. Saya akan ambil salah satu contoh cerita ini. Salah seorang ustadz yang dia sekolah di Madinah, dapat ketika mendaftar program untuk S3, daftar S3. Kemudian dari yang daftar nanti diputuskan dites, yang lolos udah S2 dites, daftar S3 dites. Yang dites nanti diambil 10 aja. Ranking 1 sampai 10 dari yang tes yang lolos itu yang akan diterima. Dia ranking 12. Ya sudah, cari aktivitas di tempat lain, cari pulang segala macam, cari kerjaan waktu lain, karena sudah nggak diterima nomor 12. Ada yang nomor 11. Nomor 11 ini orang Saudi. Mulailah dia melakukan lobby sana, lobby sini. Ada saudaranya, ada ininya, segala macam. Lobby sana sini. Dia berpikir, oh, tambah satu lagi, saya kurang nomor 11, tambah satu lagi. Kenapa saya nggak bisa jadi S3? Lobby sana sini. Berhasil. Rektornya membuat SK baru bahwa jumlah yang akan jadi masuk S3 dirubah dari 10 SK baru jadi 11. Pada hari SK itu keluar, hari itu mahasiswa yang ranking 11 itu kecelakaan fatal. Yang dia cacat permanen, yang kondisinya membuat tidak mungkin untuk tetap kuliah. Maka dia mengajukan surat pengunduran diri, tidak bisa ikut kuliah. Rektornya baru saja dengan segala cara sudah baru saja bikin SK jadi 11, nggak mau. Kalau sudah 11 ya harus 11, sudah dirubah. Maka anak orang yang nomor 12 yang sudah nggak peduli, nggak mikir, dicari-cari sampai ketemu suruh balik untuk melanjutkan S3. Inilah jalan hidup. Inilah aturan dari Allah. Jadi kita jangan merasa bangga kalau berhasil, jangan merasa sedih kalau gagal. Yang dinilai adalah bagaimana effort kita, usaha kita, dan tawakal kepada Allah. Ini contoh saja dalam kehidupan, dan banyak sekali contoh lain. Dan seringkali kita hanya percaya masalah kematian. Tidak. Kalau kematian orang sudah ditakdirkan mati, misalkan di Madinah, walaupun dia dulunya nggak pernah keluar dari kampungnya, kondisinya ini segala macam. Kalau Allah takdirkan matinya di Madinah, nanti pada saat nanti dia akan berangkat ke Madinah mati. Atau ditakdirkan matinya di tengah Samudra Atlantik, ada dulu orang anaknya konglomerat Singapura itu matinya di Alaska. Yes. Dia pergi ke Alaska, mati ke sana. Ya memang takdirnya mati di Alaska. Tetapi itu tidak cuma kematian. Banyak urusan kalau memang takdirnya saya harus berangkat ke sini ya seperti ini. Ini takdir kita dan kita tidak tahu. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita tanamkan dalam dada kita, memahami tawakal. Salah satu kisah adalah sahabat Ja'far bin Abu Thalib. Ketika bersama sahabat-sahabat lainnya berhijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama ke Habasyah. Beliau Ja'far dan beberapa sahabat itu hijrah ke Habasyah. Ketika mereka hijrah ke Habasyah, orang-orang Quraisy tahu mendengar itu, mereka tidak suka.
Mereka tidak suka kemudian orang muslim akan berkembang dan bebas pergi, bisa beribadah leluasa, berkembang nanti di Habasah. Maka Quraisy mengutus utusan, yang itu waktu itu ada Amr Ibnul As, waktu dia masih kafir, belum masuk Islam, dan salah satu orang sahabat, salah orang lainnya, mereka berangkat bawa hadiah, bawa segala macam untuk disampaikan kepada Raja Najasyi supaya ini tidak menerima orang-orang muslim tersebut, kemudian mereka supaya diusir segala macam kepada orang-orang muslim. Maka bahwa kaum muslimin sebagian yang berangkat di sudah di Habasah mendengar itu gemetar, mulai khawatir, mulai takut. Nanti kita juga akan diusir lagi, kita akan terlunta-lunta lagi. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Ja'far. Ketika dia seorang mukmin, dia paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memahami konsep tawakal, konsep iman. Apa yang dia katakan waktu itu, kita lakukan, kita katakan kepada Raja Najasyi, kita lakukan semua seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan yang benar itu benar, lakukanlah. Setelah itu bukan urusan kita. Apapun yang terjadi setelahnya itu serahkan urusan Allah. Ini bukti tawakal, jalankan yang benar. Jadi kalau kita menghadapi kehidupan ini halal, ini haram, kita katakan ini wajib kita jalankan. Kita katakan ini syirik. Selanjutnya apapun yang terjadi, itu urusan Allah. Dan kita yakin kita adalah selama menjadi seorang mukmin, seorang yang dicintai Allah akan memberikan takdir terbaik buat jalan kita. Kita nggak pernah tahu itu urusan Allah, tetapi kita sangat prasangka baik kepada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, yang maha luas rahmatnya. Ini kita nggak peduli nanti apa yang terjadi, selama kita lakukan yang sesuai dengan syariat Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far. Lakukanlah, nggak usah takut sama virus, nggak usah takut sama resesi ekonomi. Ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi setelah itu nggak usah hidup ditakuti dengan segala macam. Bagaimana anak cucu kita? Lakukanlah. Kalau kadang kita akan mengalami kesulitan, itu adalah memang cara Allah menguji, tapi di setiap kesulitan ada kemudahan. Kalau takdirkan ada sakit, ada apa? Ya, ini yang terbaik. Nggak usah takut. Tidak boleh ceroboh, ya, tapi tidak usah takut. Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far. Kita bekerja, kita beraktivitas sesuai dengan cara-cara yang benar. Selanjutnya serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini mau kita jadi pegawai, mau kita jadi pedagang, maupun kondisi kita seperti apa, kondisi anak-anak kita seperti apa. Kadang naik, kadang turun, kadang berhasil, kadang gagal. Kadang kurang soleh, jadi supaya naik, imannya naik, dinaikkan. Ada masalah, seperti itu. Lakukanlah. Semua sudah ada. Dan kalau kita mau jembalikan, mau stres, mau nangis, mau apa, nggak akan merubah apa-apa. Itu sudah ada jalannya. Seperti itu. Kita prasangka baik, kita jalankan sesuai perintah Allah, kita serahkan kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Ini mungkin mudah-mudahan penjelasan saya yang agak sedikit lebih panjang mengenai tawakal mudah-mudahan
bermanfaat ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo, ngobrol juga monggo. Kangen juga ngobrol ini. Insyaallah. Masya Allah. Jazakallah Pak Aslam, matur suwun. Sami-sami wa jazakumullahu khairan. Untuk hari ini pertama kali yang kayaknya Mas